Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Kimia Angkatan 2020 kelas A. Yang saya hormati Ibu Hafin Afriani MSI selaku dosen pengampuh mata kuliah Kimia Organik 3. Kami di sini izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gelombang Mikro. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Dwi Febrianto dan rekan saya Debbie Deborah Beru Sembiring, NPM 2017011011081. Saya Firani Sastiawan, NPM 20170111005. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Ibnu Fadila dengan NPM 19170111041. Izin memperkenalkan diri, saya Citra Vera dengan NPM 20170111049. Saya Siti Mutmainah, NPM 20170111096. Saya Via Aprilia dengan NPM 2017-011-063. Definisi microwave. Microwave adalah metode yang memanfaatkan radiasi gelombang mikro. Apa itu gelombang mikro? Gelombang mikro merupakan gelombang radio, tetapi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio biasa. Panjang gelombangnya termasuk ke dalam ultra short atau sangat pendek, sehingga disebut juga dengan mikro. Dari sinilah dikenal dengan nama microwave. Gelombang ini tidak dapat dilihat mata kita karena panjang gelombangnya walaupun sangat kecil dibanding gelombang radio, tetapi jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya atau di luar spektrum sinar tampak. Keduanya sama-sama terdapat dalam spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter atau sekitar 0,3 sampai 300 GHz. Gelombang mikro berubah arah dengan cepat, kemudian terjadi pemanasan. Frekuensi yang paling umum digunakan untuk pemanasan di elektrik gelombang mikro adalah 918 MHz dan 2,45 GHz atau panjang gelombang masing-masing sekitar 33,3 dan 12,2 cm yang berada di wilayah antara panjang gelombang IR dan gelombang radio di elektrospektrum magnetik. Pemanasan di elektrik gelombang mikro awalnya dikategorikan berdasarkan efek termal dan efek non-termal, di mana efek termal adalah efek yang disebabkan oleh perbedaan rezim suhu yang dapat dibuat karena pemanasan di elektrik gelombang mikro, dan sedangkan efek non-termal adalah efek yang disebabkan oleh efek yang melekat pada gelombang mikro dan tidak disebabkan oleh rezim suhu yang berbeda. Kelebihan dan kekurangan metode microwave. Selanjutnya, keunggulan dalam pemilihan microwave sebagai media pemanas yaitu dikarenakan microwave dapat bekerja cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan adanya gelombang elektromagnetik yang dapat menembus bahan dan mengeksitasi molekul-molekul bahan secara merata dengan frekuensi gelombang 2,45 GHz. Selain itu, iradiasi dengan menggunakan microwave memiliki kelebihan, diantaranya menghindari dekomposisi molekul terutama yang dekat dengan wadah. Selain itu, pemanasan dilakukan secara cepat dan juga lebih spesifik. Pemanasan yang terjadi secara cepat ini menjadikan reaksi berlangsung secara homogeni, tetapi juga spesifik melalui osilasi molekul dipolar. Baik, yang selanjutnya adalah kelemahan dari metode microwave. Adapun kelemahan dari metode microwave adalah tidak mengatasi masalah ketidakhomogenan komposisi kimia dan memerlukan temperatur tinggi. Dan juga masih diperlukan proses lanjutan berupa sentrifugasi ataupun filtrasi untuk memisahkan residu padat yang dihasilkan. Efisiensi MAE microwave akan menjadi sangat rendah jika senyawa target dan media pelarutnya bukan berupa senyawa polar atau senyawa volatil. Teknik sintesis menggunakan metode microwave. Adapun aplikasi pemanfaatan iradiasi gelombang mikro pada sintesis metil autometabolisasi namat
Teknik sintesis dengan menggunakan gelombang radioaktif di mikro pada reaksi menggunakan microwave. Terdapat adanya dielectric effect dari gugus polar saat dikenai iradiasi gelombang mikro merupakan faktor penentu suatu bahan dapat menyerap gelombang mikro. Gugus polar pada senyawa organik akan berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik pada frekuensi tertentu, sehingga terjadinya pemanasan dieelektrik mengakibatkan terjadinya momen dipol senyawa berosilasi mengubah energi elektromagnetik menghasilkan energi panas. Energi ini secara langsung mengaktifasi molekul dalam reaksi kimia sehingga reaksi berlangsung sangat cepat. Terdapat dua mekanisme yang terlibat dalam pemanasan reaksi tersebut, yaitu proses polarisasi dan konduksi. Contoh aplikasi sintesis menggunakan metode microwave. Baik, selanjutnya contoh teknik sintesis dengan senyawa gelombang mikro pada pemanfaatan iradiasi gelombang mikro pada sintesis metil ortometoksinamaat. Pada proses sintesis MOMS dilakukan pengambilan cuplikan reaksi setelah reaksi berjalan selama 30 detik. Reaksi harus dihentikan sesaat dengan maksud memberi waktu relaksasi pada gugus polar, sehingga reaksi bisa terkontrol dengan baik. Reaksi menggunakan iradiasi gelombang mikro berjalan dengan sangat cepat dan sangat tergantung pada sifat senyawa dan waktu relaksasi reaksi. Sehingga jika tidak dihentikan setiap waktu tertentu, maka akan dapat merusak senyawa hasil. Jika hasil cuplikan sudah menunjukkan tidak ada noda senyawa awal dengan KLT, maka reaksi dihentikan. Dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan densitometer, yaitu mengubah distribusi zat pada plat KLT menjadi data komputer. Selanjutnya adalah manfaat lain dari gelombang mikro. Yang pertama, untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang terakhir digunakan pada rangkaian televisi. Dampak sintesis menggunakan gelombang mikro. Adapun dampak dari proses pemanasan dalam sintesis organik dengan gelombang mikro melibatkan agitasi molekul polar atau ion yang bergetar di bawah medan magnet yang bergetar. Molekul polar yang berada dalam medan elektromagnetik yang berisolasi dengan frekuensi yang sesuai berusaha untuk mengikuti medan dan menjajarkan diri agar sefase dengan medan. Adanya gaya dalam molekul ini menyebabkan molekul polar tidak dapat mengikuti orientasi medan. Peristiwa tersebut menghasilkan pergerakan partikel acak yang akan menghasilkan panas. Jadi reaksi menggunakan iradiasi gelombang mikro berjalan dengan sangat cepat dan sangat tergantung pada sifat senyawa dan waktu relaksasi reaksi. Sehingga jika tidak dihentikan dalam waktu tertentu, maka akan merusak senyawa hasil. Contoh reaksi menggunakan metode microwave. Salah satu contoh reaksi dari metode microwave ini adalah sintesis benzil dari benzoin. Benzoin sendiri memiliki gugus fungsi baik alkohol sekunder maupun keton yang dapat dioksidasi menjadi diketon benzil. Oksidator yang dapat digunakan adalah tembaga 2 asetat. Mekanisme reaksi yang terjadi dalam oksidasi benzoin membentuk benzil adalah sebagai berikut. Dari mekanisme tersebut dapat dijelaskan bahwa pertama, benzoin memberikan sebuah elektron kepada Cu2+ membentuk Cu+, dan sebuah kation radikal benzoin A. Kemudian, anion asetat mengambil atom H pada kation radikal benzoin A, menghasilkan asam asetat dan sebuah radikal terstabilisasi oleh resonansi seperti yang ditunjukkan pada B dan C. Kemudian, kation Cu2+ diserang oleh radikal membentuk Cu+ yang kedua dan sebuah kation D. Anion asetat kemudian mengambil atom H pada kation D dan terbentuklah diketon benzil dan asam asetat. Dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ini terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Benzoin dioksidasi menjadi benzil dan Cu2+.
direduksi menjadi Cu+. Dengan kata lain, benzoin adalah sebagai reduktor dan Cu2+ sebagai oksidator. Reaksi oksidasi ini dapat terjadi pada suasana asam. Pensuasana asam pada percobaan ini adalah asam asetat. Campuran reaksi antara benzoin, tembaga asetat monohidrat, asam asetat, dan air ini merupakan campuran yang tidak larut 100% dan berwarna biru kehijauan atau toska. Campuran ini kemudian diradiasi dengan oven microwave domestik pada daya 800 watt. Tujuan dari pemanasan dan iradiasi ini adalah untuk menguapkan asam asetat yang ada dalam campuran sehingga diperoleh benzil. Reaksi ini usai ditandai dengan berubahnya warna larutan dari biru kehijauan menjadi agak merah bata. Warna biru kehijauan ini berasal dari larutan Cu2+ dalam asam asetat. Setelah asam asetat menguap, larutan berubah menjadi agak merah bata. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.